Senin 13 September 2021, media-media di Papua memberitakan kasus pelecehan seksual terhadap 4 siswi yang baru berusia 16 tahun dan 17 tahun yang dilakukan oleh oknum pejabat dan politikus Papua. Kejadian bermula pada April 2021. Pelaku 2 berinisial PM yang mengajak keponakannya, sebut saja Marta, ke Jakarta. Marta setuju karena PM adalah adik kandung ibunya. Marta bahkan diizinkan mengajak seorang teman, sebut saja Maria. Dengan syarat tidak memberitahukan keberangkatan itu kepada orang tua mereka, Marta setuju karena bersama Maria. Sesampainya di Bandara Sentani, Marta dan Maria diminta pelaku 2 untuk duluan masuk ke ruang tunggu. Pelaku 2 lalu menyusul masuk bersama temannya pelaku 3. Saat di pesawat, mereka duduk berpasangan di dalam pesawat. Keduanya mengaku sangat tidak nyaman. Sesampainya di Jakarta, Marta dan Maria bertemu pelaku 1 yang sudah menunggu di hotel. Keduanya diberikan kamar terpisah. Keesokan harinya mereka diajak jalan-jalan, lalu diajak ke bar. Di sini pelaku 1, 2, dan 3 minum minuman keras dengan seorang pria lainnya. Marta dan Maria dipaksa meneguk minuman keras, diajak berdansa, dan dipeluk oleh pelaku 1. Lepas tengah malam, mereka baru diajak kembali ke hotel. Walau seingat Marta dia tidur di kamarnya, pada pagi hari Marta bangun di kamar pelaku 1. Ia lalu berlari ke kamarnya dan menyadari semalam ia telah diperkosa. Pagi itu, pelaku lalu menuju kamar Maria. Maria mengaku kamarnya telah ia kunci, tetapi pelaku 1 bisa leluasa masuk ke kamarnya. Ia lalu lari ke kamar Marta. Pelaku 1 lalu menyusul dengan mengajak mereka berdua meneguk kembali minuman beralkohol, namun ditolak. Keesokan harinya mereka berdua dikirim pulang oleh pelaku 2. Keduanya trauma namun tidak berani membicarakannya kepada orang tua mereka karena diancam pelaku 2. Sebulan kemudian, kejadian serupa menimpa Marta. Kali ini di kota Jayapura. Walau sudah ditemani 2 teman lainnya, akhirnya Marta diperkosa pelaku 1 atas seizin pamannya, PM. Walau terus-menerus diancam, keluarga tetap melaporkan ke Polda Papua pada September 2021. Polda bahkan mengumumkan telah memeriksa 7 saksi. Namun akhirnya kasus pemerkosaan itu tak pernah sampai ke pengadilan. Humas Polda mengatakan, kasus pemerkosaan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. LBH Apik mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Entah alasan apa yang saat itu terjadi, kami ditawari oleh pelaku ingin berdamai dengan korban dengan alasan bahwa jika tidak terjadi perdamaian maka akan terjadi perang suku. Dengan alasan itu kami sudah tidak bisa sebagai pengacara sebagai lembaga yang mendampingi korban, kami merasa bahwa korban diposisikan di situasi yang sulit. Sampai hari ini kami tidak tahu keadaan anak-anak 4 ini. Lebih dari 1 itu darurat. Bagaimana bisa tidak dikatakan darurat? Kalau 1 dan tidak ada penambahan, oke ya. Kasus anak kemarin aja 4 korban. Belum lagi yang lain yang tidak mau melapor. Dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021, paling tinggi 2021. Artinya bahwa memang Papua darurat kekerasan seksual. LBH Apik Papua juga mencatat, terdapat 55 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2021. Media Kompas bahkan menyebut, Papua darurat kekerasan seksual terhadap anak. Seperti kekerasan seksual yang dialami oleh Marta dan kawan-kawannya, meskipun telah dilaporkan ke Polda Papua dan polisi sudah memanggil 7 saksi, namun kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga 2021, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Papua belum menjadi isu seksi yang dibicarakan semua pihak. Adanya relasi kuasa yang kuat yang dimiliki oleh pelaku-pelaku tersebut
dengan memiliki jabatan, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang tinggi untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri dan juga masyarakat di sekitarnya. Kalau diterapkan, kita tidak akan ada dalam situasi gawat tadi, karena dalam hukum positif tersebut ada hak-hak perempuan, ada hak-hak anak yang kemudian harus di-counter atau menjadi tanggung jawab negara. Jadi ketika urusan seperti ini diselesaikan di luar daripada hukum positif, menurut pandangan kami, Lembaga Bantuan Hukum Papua, kita lebih senang untuk mendorong kasus melalui jalur hukum atau proses hukum yang positif, karena ada efek jera bagi pelaku. Kalau misalkan kita keluar dan tidak dorong secara jalur hukum positif tersebut, kasus seperti itu pasti akan berulang terus, dan tidak hanya berhenti sampai di pelaku tersebut, tetapi ada pelaku-pelaku lain yang kemudian bisa mengulangi kejadian yang sama. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Tentu saja kita bahagia karena telah disahkan satu undang-undang yang dia berjalan tuh memang 10 tahun gitu, dengan pro kontranya, terus bagaimana tarik ulur di DPR, sampai akhirnya kemarin sah pada sidang paripurna ke-19 di DPR. Untuk itu adalah sebuah kemajuan besar ketika gerakan perlawanan kekerasan seksual di Indonesia telah mendapat satu kejelasan bagaimana kekerasan seksual ini akan diselesaikan. Selama ini penyintas selalu dihadapkan dengan penyelesaian kasus kekerasan seksual secara mediasi atau kekeluargaan. Sehingga harapan kita dan pernyataan kita adalah kekerasan seksual harus diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia.